Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yatim, kembali lagi di Jawamiul Kalim bersama saya Bima Arya Wicaksana. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa tasyakur kita atas kehadirat Allahu Rabbi, yang mana Allah lah yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kecil, nikmat besar seperti nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita curahkan selawat bertakaikan salam kepada junjungan kita baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam minaz-zulumati ilan nur, yang mana Allah lah, yang mana Nabi Muhammad lah yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, dari zaman yang kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu seperti ini. Bahkan karena beliau gitu adanya dunia ini, seperti hadis qudsi yang berbunyi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kata Allah, kalau bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia ini. Jadi seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Rasulullah, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Sobat Yatim yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasannya pada 8 September 2021 kemarin itu memasuki pada bulan Safar. Banyak sekali tragedi-tragedi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Nah, banyak zaman dulu itu kenapa sih Safar itu dinamain Safar gitu? Kenapa bulan ini dinamain Safar? Safar itu kan artinya kosong ya. Kosong gitu. Kenapa dinamain bulan yang kosong? Kenapa dinamain kosong gitu? Karena pada zaman dulu itu orang Arab itu di bulan Safar ini melakukan bepergian dari kampung halamannya gitu. Berpergian dari kampung halamannya, entah itu untuk berdagang, entah itu dia menjadi musafir gitu. Akhirnya ketika orang-orang kafir ini, orang-orang dulu ini keluar dari kampung halamannya, banyak sekali orang-orang yang beranggapan meyakini bahwasannya bulan Safar ini bulan yang sial. Kenapa? Karena di kampung halamannya itu kosong, tidak ada kehendak apapun, tidak melakukan kegiatan apapun gitu. Dan akhirnya mereka beranggapan bahwasannya bulan Safar adalah bulan yang sial. Bahkan pemikiran ini itu menjalar sampai sekarang. Seperti misalnya kayak ada orang yang menganggap misalnya ini hari sial, besok hari beruntung gitu. Sejatinya di bulan atau di hari itu nggak ada yang namanya hari sial atau bulan yang sial gitu. Kalau jikalau misalnya di seseorang itu mendapat musibah, mendapat kesialan, itu bukan karena hari atau bulannya yang sial, bukan. Akan tetapi karena mereka itu sudah ditentukan oleh Allah di hari ini, di bulan ini mereka akan mendapat kesialan gitu. Kan karena Nabi juga pernah bilang, seseorang yang berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya itu ditiupkan ruh sama Allah, ditentukan bahagianya, ditentukan kesusahannya, kesengsaraannya gitu, ditentukan mautnya kapan gitu, ditentukan umurnya kapan. Semuanya sudah ditentukan oleh takdir itu gitu. Jadi tidak ada yang namanya bulan sial atau hari sial seperti itu. Nah, ketika Nabi tahu anggapan-anggapan orang-orang jahiliyah pada waktu itu gitu, bahwasannya orang jahiliyah itu menganggap bulan Safar itu bulan yang sial, Nabi menepis itu semua, menafikan itu semua dengan hal-hal positif. Kan Nabi juga pernah bilang dari Abu Hurairah, Nabi bilang la adwa wala tiaroh wala hammah wala sofaro wa firo minal majnuni kama tafirru minal asadi. Kata Nabi, la adwa, nggak ada tuh yang namanya adwa, nggak ada yang namanya adwa, nggak ada yang namanya tiaroh, nggak ada yang namanya hammah, nggak ada yang namanya sofar. Dan jauhilah orang-orang yang terkena penyakit kusta, seperti sebagaimana kalian menjauhi singa pada saat itu gitu. Nah, dari hadis di atas itu
Nabi bilang, la adwa, tidak ada tuh yang namanya adwa. Apa sih adwa gitu? Adwa adalah keyakinan yang meyakini bahwasanya ada suatu penyakit, wabah penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa adanya proses dan tanpa adanya izin Allah gitu. Jadi orang-orang dulu tuh meyakini itu semua gitu. Meyakini bahwasanya wah ada penyakit nih yang nular sendiri tanpa adanya proses dan izin Allah gitu. Kayak misalnya kita ambil contoh wabah Covid sekarang. Kan wabah Covid ini tuh ada pengaruhnya ya, ada prosesnya gitu. Katanya itu dari pasar Wuhan, pasar-pasar yang menjual hewan-hewan yang tidak layak untuk dimakan. Kayak gitu prosesnya, dan Allah pun mengizinkan itu terjadi. Terus lagi, wala la adwa wala tiaroh. Nah, kata Nabi juga nggak ada yang namanya tiaroh. Tiaroh itu adalah meyakinkan bahwasannya nasib seseorang ditentukan ketika ia keluar rumah itu dari burung gitu, dari burung. Jadi zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah itu percaya gitu akan mitos-mitos seperti itu. Misal ketika dia keluar rumah, terus ketika dia keluar rumah ada burung yang lewat sebelah kanan dia, maka itu akan menjadi tanda nasib baik datang pada dia. Dan ketika misalnya dia keluar rumah, sebaliknya gitu, ada burung yang lewat di sebelah kiri dia, maka bakal ada nasib kesialan gitu. Dan selanjutnya wala hamah, mereka meyakinkan bahwasannya kalau misalnya ada burung hantu di atas rumahnya gitu, maka orang itu akan mendapat kesialan. Begitu juga dengan safar gitu, yang mana bulan itu waktu yang khusus, yang mana ada malapetaka di dalam bulan itu gitu. Kata Nabi itu nggak ada gitu. Akhirnya Nabi menepis itu semua, Nabi menafikan itu semua dengan diganti dengan hal-hal yang positif. Dari hal negatif menjadi hal positif. Mana contohnya? Nabi menikah dengan Siti Khadijah pada bulan Safar. Nabi menikahkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali pada bulan Safar gitu. Dan peperangan Islam pun terjadi pada bulan Safar ini, peperangan pertama gitu. Jadi Nabi menafikan itu semua, hal-hal negatif menjadi hal positif. Dan sekarang pun sampai terbawa hal-hal positif yang hal-hal negatif yang dinafikan oleh Nabi Muhammad gitu menjadi hal positif, seperti bulan Safar ini gitu. Yang mana bulan Safar ini terkenal di Indonesia itu bulan-bulan yang banyak dipakai untuk orang-orang menikah seperti itu. Jadi intinya, kesimpulannya, keberuntungan sejati itu adalah bukan dia yang mendapatkan hal baik di hari itu, tapi dapat memanfaatkan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kerugian yang sejati adalah menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak ada yang namanya bulan sial atau hari sial gitu. Yang ada hanyalah apakah perbuatan kita ini maslahat atau tidak gitu, baik untuk diri kita atau untuk diri orang lain, seperti itu. Jadi di bulan Safar inilah momentum kita untuk menghargai waktu dan membangun optimisme dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya mohon maaf, dari semua apa yang saya obrolkan itu kembalikan ke diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.